Perkembangan teknologi yang begitu pesat selama 2 dekade terakhir ini menyebabkan banyaknya perubahan di kehidupan kita sehari-hari, di mana keseharian kita menjadi sangat tergantung akan teknologi. Hari ini, banyak dari kita yang membeli barang secara online melalui marketplace, dan juga banyak yang melakukan transaksi melalui mobile banking dan juga internet banking. Belakangan ini, banyak juga dari kita yang bekerja dari rumah atau work from home, dan juga siswa dan mahasiswa yang diwajibkan untuk belajar secara daring dari rumah dikarenakan oleh kondisi COVID-19. Ketergantungan kita yang begitu kuat akan teknologi ini memunculkan suatu pertanyaan tentang ketersediaan dari teknologi ini. Apakah teknologi ini dapat kita gunakan dan kita akses pada saat yang kita butuhkan? Mari kita sama-sama mencari tahu apa yang dimaksud dengan konsep ketersediaan. Ketersediaan itu adalah suatu kondisi di mana perlu yang kita butuhkan itu dapat kita akses dan kita gunakan pada saat yang kita perlukan. Nah, kenapa ketersediaan itu menjadi sangat penting gitu? Karena ketergantungan kita yang begitu kuat gitu dengan teknologi. Misalnya jika ada perusahaan yang dia beli barang dari vendor yang katakanlah dari luar pulau, dia melakukan pembayaran itu secara online gitu. Misalkan pada saat itu internet banking yang biasa digunakan itu tidak bisa digunakan. Nah, ketidaktersediaan dari internet banking itu dapat mengganggu aktivitas bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, tabel ini kita bisa lihat gitu, jika perusahaan ingin mencapai 3 nines atau 99,9% ketersediaan, maka dalam satu tahun itu, downtime itu hanya dapat terjadi selama 8,8 jam atau sekitar 528 menit. Nah, 528 menit itu tidak terjadi dalam sekali saja, dia bisa terjadi dalam beberapa kali. Contohnya itu dapat kita lihat bahwa ketidaktersediaan selama 0 sampai 5 menit itu tidak terjadi lebih dari 35 kali dalam satu tahun, dan juga ketersediaan yang lebih dari 30 menit itu juga tidak terjadi lebih dari satu kali dalam satu tahun. Nah, ketidaktersediaan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah MTBF, yang kedua itu adalah MTTR. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa seberapa sering terjadinya ketidaktersediaan itu dipengaruhi oleh MTBF, dan seberapa lama ketidaktersediaan itu dipengaruhi oleh MTTR. Nah, MTBF itu adalah rata-rata waktu antara satu kerusakan dengan kerusakan yang lain. Rumusnya itu total waktu operasional produk dibagi dengan jumlah kerusakan produk tersebut. Nah, ini contoh MTBF. Dapat kita lihat misalnya yang disk itu 750.000 jam. Nah, ini itu sekitar 85 tahun. Namun, hal yang harus kita ingat itu, perhitungan MTBF itu dilakukan dengan asumsi kerusakan stabil atau constant failure rate. Nah, yang selanjutnya itu adalah MTTR. MTTR itu adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki produk yang rusak. Rumusnya itu total waktu yang diperlukan dibagi dengan total produk yang rusak. Nah, MTTR itu penting gitu loh. Kan MTTR itu langsung berhubungan dengan seberapa lama ketersediaan itu. Jadi, MTTR itu sangat penting gitu bagi perusahaan. Biasanya itu perusahaan mereka berusaha untuk menurunkan waktu MTTR itu, salah satunya itu mereka menyediakan spare part gitu. Jadi misalnya jika ada produk yang rusak itu mereka nggak perbaiki lagi gitu, mereka langsung diganti aja biar cepat gitu. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sum calculation example. Pada topik ini saya akan membahas mengenai perhitungan MTBF dan perhitungan MTTR. Contoh perhitungan MTBF. Perusahaan ABC melakukan pengetesan terhadap 30 unit CCTV selama 1 bulan tanpa henti. Selama 1 bulan tersebut, dapat 5 CCTV yang rusak. Jadi MTBF dapat kita peroleh dengan mencari total jam operasional terlebih dahulu, dan didapatkan hasil 21.600 jam. Total kegagalan ada 5 unit, jadi 21.600 dibagi dengan 5, dapatkan hasil 4.320 jam. Jadi dapat disimpulkan, dimungkinkan terjadinya kegagalan pada sistem setiap 4.320 jam sekali. Lalu, lanjut ke contoh perhitungan MTTR. Perusahaan ABC memerlukan 180 jam untuk melakukan perbaikan terhadap 5 unit CCTV. Jadi MTTR-nya dapat kita peroleh dengan membagi total waktu yang dihabiskan untuk perbaikan dengan total perbaikannya. Jadi 180 dibagi dengan 5, didapat hasil 36 jam. Jadi selama 36 jam ini merupakan waktu rata-rata dihabiskan perusahaan untuk melakukan satu perbaikan pada satu unit CCTV. Berikut terdapat perhitungan availability-nya. Availability-nya dapat kita peroleh dengan mencari MTBF-nya dibagi dengan MTBF ditambah MTTR dikali dengan 100%. Didapatkan hasil 99%. Lalu lanjut ke topik source of unavailability. Pertama adalah human error. Human error adalah kesalahan ataupun kelalaian manusia yang tidak disengajai, di mana dapat berdampak buruk seperti waktu yang tertunda dan sistem yang gagal beroperasi. Berikut ada beberapa tipe dari human error. Pertama ada error of omission, error of insertion, error of repetition, error of substitution.
Setelah human error, terdapat bug perangkat lunak. Bug perangkat lunak ini menyebabkan aplikasi atau software tidak berjalan dengan semestinya, seperti hang, freeze, layar monitor menjadi hitam atau biru, dan memungkinkan aplikasi terhenti dengan sendirinya. Berikut ada jenis-jenis dari bug, ada syntax bug, runtime bug, logic bug, arithmetic bug, dan interfacing bug. Di sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemelihara terencana. Pemelihara ini merupakan pendekatan pemelihara yang berfokus pada peminimalan waktu henti dan biaya terkait dengan kerusakan. Proses ini dimulai dengan mengurangi waktu henti atau meningkatkan masa pakai aset dan peralatan, serta membantu dalam meningkatkan perangkat keras, perangkat lunak, menerapkan perubahan perangkat lunak, migrasi data, atau pembuatan cadangan sistem, sehingga dapat terbantu dalam menghindari biaya yang tinggi terkait dengan penanganan kerusakan, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga produksi pada tingkat yang optimal. Contoh-contoh dari pemelihara terencana ini adalah perangkat lunak sistem yang merasakan keupdatean di dalam komputer. Karena masalah jaringan hanya sebagian yang terupdate saja, maka secara periode waktu tertentu sistem perangkat lunak secara otomatis berhenti. Yang kedua, physical defects. Kenapa sumber ketidaktersediaan infrastruktur terdapat kerusakan fisik? Karena kerusakan ini yang paling sering terjadi, di mana terdapat pada perangkat atau mesin penggerak ataupun bagian mekanis. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini merupakan contoh dari physical defects. Yang pertama yaitu kipas yang digunakan untuk mendinginkan peralatan. Yang kedua, disk drive. Yang ketiga, kaset dan tape drive. Selain itu, kerusakan juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, seperti suhu lingkungan yang tidak stabil, sehingga kadangkala kena ke bagian kabel yang kontak di konektor atau kabel sambungannya. Bisa kita lihat pada gambar ini merupakan gambar kurva mandi. Terdapat komponen dalam kurva mandi ini. Yang pertama, infrared mortality. Contohnya, pada pembelian laptop, setelah pemakaian 2 minggu mengalami blank, kita bisa memakai garansi ini untuk memperbaiki laptop tanpa harus membayar. Garansi ini akan terus berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh produsen. Yang kedua, stabil. Ada beberapa laptop yang pemakaiannya harus sambil dicas atau baterai laptop soak. Karena tanpa dicas, laptop tidak akan bisa digunakan. Ini merupakan kerusakan bara rendah dan rata. Yang ketiga, burnout. Setelah masa stabil, masuklah masa kritis, di mana masa ini akan mengalami kerusakan yang tinggi akibat menggunakan laptop sambil cas, membuat baterai menjadi rusak total sehingga laptop tidak bisa dibuka sama sekali. Environmental issue. Isu yang berkaitan dengan lingkungan terhadap ketersediaan infrastruktur TI adalah suhu lingkungan dan faktor eksternal seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan banjir yang dapat menyebabkan seluruh pusat data gagal. Hal ini membuat aset di dalam perusahaan perlahan-lahan akan mengalami kerusakan tinggi. Perusahaan akan sangat dirugikan apabila bencana alam terjadi, sehingga dalam hal ini perusahaan sudah bisa mempersiapkan cara untuk menanggulangi bencana alam. Selanjutnya akan dibahas oleh Tiffany. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai complexity of the infrastructure, yaitu salah satu sumber dari ketidaktersediaan. Nah, infrastruktur yang kompleks dapat menyebabkan terjadinya ketidaktersediaan, karena semakin banyak komponen yang ditambahkan ke dalam infrastruktur, maka semakin banyak pula komponen yang harus dijaga, dan hal tersebut cenderung sulit untuk dikelola. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya di sini. Teknologi seluler yang memungkinkan karyawan bekerja dari jarak jauh membuat bisnis lebih fleksibel, tetapi memberikan beban tambahan yang signifikan pada infrastruktur. Nah, lalu, jika seorang karyawan baru membawa perangkatnya sendiri ke tempat kerja, perusahaan harus memasukkan perangkat seluler tersebut ke dalam jaringan perusahaannya dan menjaga keamanannya. Hal tersebut menambahkan komponen yang banyak ke dalam infrastruktur yang dapat menyebabkan adanya ketidaktersediaan. Nah, infrastruktur yang kompleks ini dapat menyebabkan semakin banyak titik poin kegagalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai availability patterns. Nah, penyebaran Directory Server Enterprise Edition yang menyediakan ketersediaan tinggi dapat dengan cepat pulih dari kegagalan. Dengan penerapan ketersediaan tinggi, kegagalan komponen mungkin memengaruhi query directory individual, tetapi tidak akan mengakibatkan kegagalan sistem sepenuhnya. Ada yang disebut dengan a single point of failure atau SPOF.
yaitu komponen sistem yang jika gagal membuat seluruh sistem tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan. Saat merancang penerapan yang sangat tersedia, kita dapat mengidentifikasi SPOF potensial dan dapat menyelidiki bagaimana SPOF ini dapat dikurangi. SPOF sendiri terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kegagalan perangkat keras, misalnya server crash, kegagalan jaringan, kegagalan daya, atau crash drive disk. Yang kedua, kegagalan perangkat lunak, misalnya server directory atau server proxy directory. Yang ketiga, korupsi basis data. Nah, untuk mengurangi SPOF ini terdapat 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama dapat dilakukan dengan redundancy, yang kedua dapat dilakukan dengan failover, yang ketiga dilakukan dengan fallback. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, redundancy. Nah, redundancy ini adalah komponen duplikat paling penting dalam suatu sistem untuk menghindari sebuah SPOF. Nah, dapat dipastikan bahwa kegagalan satu komponen tidak akan menyebabkan seluruh layanan direktori gagal dengan menggunakan redundancy, karena melibatkan penyediaan komponen perangkat lunak yang berlebihan, komponen perangkat keras, atau keduanya. Nah, contoh strategi ini dapat kita lihat replikasi server directory pada host terpisah, atau menggunakan array disk independent atau disebut RAID yang berlebihan untuk penyimpanan database server directory. Nah, redundansi dengan server directory yang direplikasi adalah cara yang paling efisien untuk mencapai ketersediaan tinggi. Yang kedua adalah failover, yaitu peralihan atau semi-otomatis ke sistem siaga, baik di pusat data yang sama atau di pusat lainnya. Setelah kegagalan atau penghentian abnormal dari sistem yang sebelumnya aktif, dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh pengguna, server dituntut maksimal dan stabil. Dalam hal ini, failover clustering dapat menjadi solusi high availability server, di mana jika terjadi kegagalan pada perangkat keras, seperti power supply mati, yang menyebabkan server mati total, maka server lain anggota cluster mengambil alih fungsi dari server yang mati, sehingga user tidak mengetahui adanya gangguan pada sistem server. Nah, dengan digunakannya teknik ini, sistem dapat langsung mendeteksi jika server utama sedang down secara otomatis, akan melempar peran server utama ke server cadangan. Nah, untuk poin yang ketiga akan dilanjutkan oleh Vincent. Fallback merupakan sebuah sistem switchover manual ke sebuah komputer atau server yang identik di mana komputer tersebut harus selalu aktif dan berada di lokasi yang berbeda. Layanan fallback terdapat 3 jenis, yaitu hot site yang merupakan layanan yang mana komputernya masih terkonfigurasi dengan daya listrik dan pendingin untuk mendinginkan komputer tersebut. Terdapat aplikasi yang terinstall di dalamnya, kemudian mengharuskan adanya operator dalam memaintain dan pemulihan data. Warm site merupakan layanan yang gabungan antara hot site dengan cool site. Seperti halnya hot site, layanan ini terdapat sebuah komputer yang terkonfigurasi dengan daya listrik dan pendingin, akan tetapi tidak ada aplikasi yang terinstall di dalamnya. Untuk mengaktifkan fungsi tersebut, maka diharuskan adanya server dan aplikasi yang dikirimkan secara cepat ke media percadangan. Cool site merupakan layanan sistem yang dipakai jika diperlukan. Jadi tidak ada komputer sama sekali. Business continuity merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk mengatasi bencana yang terjadi tanpa merusak fungsi-fungsi penting dalam organisasi tersebut. Tujuannya agar fungsi tersebut tetap aktif dan bisa pulih dalam downtime yang sedikit mungkin. Teknologi seperti mirroring disk dapat membuat data salinan terbaru yang tersebar ke secara geografis sehingga memudahkan sebuah perusahaan dalam pemulihan data. Manajemen bisnis continuity mencangkup kepada bagaimana seseorang itu bisa mencegah sebuah kerusakan dan kerugian yang terjadi di perusahaan tersebut yang dibantu oleh perangkat lunak, dan mengharuskan adanya analisa sehingga tindakan yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dialami perusahaan. Terdapat 3 komponen penting dalam bisnis continuity, yaitu resilience yang merupakan pembangun atau pengembangan dari sistem infrastruktur, recovery pemulihan data, dan kontingensi yang merupakan pendistribusian rantai komando di beberapa skenario eksternal dalam perusahaan. Disaster recovery plan merupakan strategi terstruktur yang berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh sebuah organisasi untuk memulihkan kinerja perusahaan itu setelah terjadi bencana. Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan strategi pemulihan, itu ada budget,
insurance coverage, resource teknologi, dan lainnya. Semua strategi yang diambil harus selaras dalam organisasi dan setiap pengambilan menjalankan perlu adanya persetujuan dari manajemen. The NIST DRP itu ada virtual, network, cloud, dan data center. Selanjutnya ada RTO dan RPO. Dalam pemulihan data terdapat RTO dan RPO yang mana keduanya penting bagi perusahaan untuk mengetahui lamanya sistem mereka tidak bisa diakses dan berapa banyak data yang akan hilang selama bencana itu terjadi.